Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Ida Farida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan juga yang saya hormati teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Anggita Juli Amalia dengan NIM 123208009. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Penerapan Pembelajaran STEM melalui Proyek Pengolahan Limbah Kulit Bawang Merah menjadi tinta ramah lingkungan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Di mana latar belakang dari penelitian ini bahwa di tengah tantangan abad ke-21 ini, siswa dituntut untuk tidak hanya menguasai konsep teoritis, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan menyelesaikan masalah kompleks dalam konteks kehidupan nyata. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran kimia yang tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan pemecahan masalah yang aplikatif. Namun sayangnya, realita di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran kimia masih sering terperangkap dalam pola hafalan teori. Akibatnya, kemampuan pemecahan masalah siswa, terutama dalam tahap mengevaluasi solusi, masih tergolong rendah. Disinilah pendekatan STEM hadir sebagai solusi pedagogis yang tepat, di mana STEM di sini mendorong siswa untuk melalui siklus pembelajaran yang selaras dengan tahapan pemecahan masalah, yaitu identifikasi masalah, desain solusi, implementasi, evaluasi, dan revisi. Namun, namun implementasi STEM masih seringkali masih namun implementasi STEM masih seringkali terbatas pada simulasi digital ataupun masih terbatas hanya dengan konteks yang dasar saja, sehingga kurang mampu memberikan pengalaman langsung dan konteks yang autentik. Padahal penelitian membuktikan bahwa pendekatan STEM berbasis proyek jauh lebih efektif dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Untuk menciptakan konteks pembelajaran yang autentik dan relevan, penelitian ini memanfaatkan limbah lokal kulit bawang merah, di mana kulit bawang merah tersebut sumber daya yang melimpah namun sering terabaikan. Dan limbah ini mengandung antosianin yang berpotensi sebagai pewarna alami, sehingga dapat diolah menjadi tinta ramah lingkungan. Dan kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek integratif. Yang pertama yaitu penerapan STEM melalui proyek real, yaitu dengan pengolahan limbah lokal. Kemudian yang kedua yaitu dari penelitian ini terdapat pelatihan pemecahan masalah sistematis melalui pembelajaran STEM, yaitu ada aspek sains, teknologi, engineering, dan juga matematiknya. Dan kemudian pada penelitian ini dapat menghasilkan produk nyata, yaitu ada tinta ramah lingkungan sebagai bukti aplikatif pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab tantangan pedagogis, tetapi juga menyentuh isu lingkungan dan keberlanjutan. Dari penelitian ini, rumusan masalah yang bisa diambil yaitu bagaimana proses implementasi pembelajaran STEM melalui proyek pengolahan limbah kulit bawang merah menjadi tinta ramah lingkungan. Dan yang kedua, bagaimana kemampuan pemecahan masalah siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana karakteristik produk tinta yang dihasilkan berdasarkan parameter stabilitas warna, viskositas, dan intensitas warna. Dan dari rumusan masalah tersebut dapat dirucutkan kembali untuk tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan proses implementasi pembelajaran STEM berbasis proyek, kemudian menganalisis peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa, dan yang ketiga yaitu menganalisis karakteristik produk tinta ramah lingkungan yang dihasilkan. Dari permasalahan tersebut, terdapat penelitian terdahulu atau kajian literatur menunjukkan dua fondasi penting. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amanda pada 2024 membuktikan bahwa STEM berbasis proyek nyata lebih efektif dan meningkatkan hasil belajar, di mana dalam penelitiannya menggunakan proyek alat peraga teori atom 3D berbasis STEM, dan hasilnya yaitu peningkatan signifikan hasil belajar siswa, dan dapat disimpulkan bahwa STEM berbasis proyek lebih efektif daripada pembelajaran konseptual semata. Dan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sumorni pada tahun 2020
di mana yang dilakukan ekstraksi antosianin dari kulit bawang merah sebagai pewarna alami dan didapatkan suhu yang optimal yaitu 60 derajat Celcius dengan waktu 90 menit sehingga dapat diketahui bahwa potensi kulit bawang merah sebagai sumber pigmen alami dapat diambil. Dan di sini terdapat celah penelitian yang belum ada mengintegrasikan secara holistik terkait STEM berbasis proyek, kemudian pengolahan limbah lokal secara hands-on atau secara nyata, dan kerangka pemecahan masalah yang terstruktur. Celah inilah yang menjadi ruang inovasi penelitian. Di mana kerangka penelitian ini menghubungkan tahap STEM proyek dengan indikator pemecahan masalah. Pada tahap STEM proyek Science dengan aktivitas mengidentifikasi masalah dan menyusun hipotesis terhubung dengan aspek problem solving yaitu mengidentifikasi masalah, dan pada tahap STEM proyek Engineering aktivitas intinya yaitu merancang prosedur dan alat ekstraksi sejalan dengan aspek problem solving yaitu merancang solusi. Dan tahap STEM proyek teknologi dengan aktivitas inti melaksanakan eksperimen dan mengolah data sejalan dengan aspek problem solving, mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian pada tahap STEM proyek sains dan matematika dengan aktivitasnya menguji, membandingkan, dan mengevaluasi produk sejalan dengan aspek problem solving, mengevaluasi solusi, dan yang terakhir yaitu tahap STEM proyek finalisasi, aktivitasnya dengan menyusun laporan dan menyimpulkan pemecahan masalah, yaitu sejalan dengan aspek problem solving, menyimpulkan pemecahan masalah. Melalui kerangka ini, siswa tidak hanya belajar kimia, tetapi juga melatih pola pikir saintifik dan rekayasa secara terintegrasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa nanti akan terhubung dengan aspek problem solving atau pemecahan masalahnya. Dan metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dan desain penelitian one shot case study di mana satu kelompok diberi perlakuan dan kemudian diamati hasilnya. Dan subjek penelitiannya di sini yaitu mahasiswa kimia organik 2 dipilih karena relevansi materi dan kesiapan fasilitas laboratoriumnya. Dan instrumen penelitian mencakup LKPD, lembar observasi, lembar penilaian kinerja ilmiah, lembar penilaian pemecahan masalah, dan rubrik penilaian produk tinta. Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui observasi, pengumpulan dokumen proyek, penilaian kinerja, dan pengujian produk di laboratorium. Dan analisis data meliputi perhitungan validitas instrumen, analisis deskriptif, baik itu persentase dan rata-rata, dan kategorisasi hasil, kemudian analisis karakteristik tinta, dan interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah. Kemudian prosedur penelitian yang dilakukan dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan, di mana pada tahap persiapan ini dilakukan analisis masalah dan studi jurnal, kemudian penentuan judul, rumusan masalah, tujuan, dan desain penelitian, dan juga penyusunan, validasi, dan revisi instrumen. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana dilakukannya penerapan pembelajaran STEM berbasis proyek sesuai dengan tahapan pembelajaran STEM proyek tersebut, dan juga pelaksanaan proyek pembuatan tinta dari limbah kulit bawang merah dan penggunaan instrumen yang telah divalidasi pada sebelumnya. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap akhir dilakukannya pengumpulan data dan pengolahan analisis data serta penyusunan kesimpulan penelitian. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Inti dari penelitian ini adalah upaya untuk menjembatani teori dan praktik melalui pendekatan STEM berbasis proyek yang kontekstual dengan limbah lokal sebagai media belajarnya dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah sebagai tujuannya. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan pedagogi kimia yang lebih aplikatif dan relevan dengan tantangan abad 21. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.